Oke, halo guys semuanya. Halo. Halo. Salam. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa nih kira-kira? Apa nih? Apa tuh? Nah, Boleh spill dong. jadi Spill dong, Mas. kita akan membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual. Nah, sebelumnya kan kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Wah, bener ya? Bener ya? Benar. Kita mulai dari teman saya yang paling kanan. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Saya Galang Nurman Ferdiansyah dan sebelah saya ada Saya Muhammad Tabib Arashi, sebelah saya. Lalu Ahmad Munawir Zamhari Dan saya sendiri Naufal Hanif. Dan saya Farah Samad Panitia. saya Triadi Prameswara. Nah, langsung aja ini. Kita bahas feminisme. Kira-kira apa sih feminisme itu? Ada yang tahu mungkin? Feminisme. Mas. Apa tuh, Mas? Apa tuh? Coba Kasih tahu Mungkin dong, Mas. spill dikit-dikit dong. yang itu loh. Coba Mas Tri dong bisa. Kayak sepil dikit. Dikit-dikit aja, Mas. Aduh. Apa tuh? Kalau Apa menurut Mas? saya feminisme itu kayak gerakan atau ideologi yang menggambarkan perjuangan seorang wanita. Jadi di zaman dahulu kan wanita itu dipandang rendah kan. Tapi dengan adanya gerakan feminisme, kehadiran atau ya sosok wanita itu kodratnya derajatnya lebih ditinggikan dalam masyarakat. Jadi kayak biar wanita tuh nggak diremehin lagi. Bener gak sih? Mas? Benar banget. Ya, Benar. bisa dibilang upayanya itu untuk meningkatkan hak perempuan agar setara dengan laki-laki gitu. Benar. Kesetaraan gender lah. Supaya gini ya, wanita itu bisa menyuarakan lebih banyak gitu. Nggak cuma diam gitu kan. Bener sih. Terus kalau kita melihat ke masa lalu, perempuan dalam sejarah pra-Islam, kalau denger-denger tuh dulu tuh perempuan tuh kayak dipandang rendah banget nih, kayak gimana ya, kayak dia tuh bener-bener gak ada harga dirinya. Nah, jadi kan mereka tuh memperjuangkan dirinya biar bisa dipandang lebih baik lagi ke depannya. Itu gimana Mas? Ada yang berpendapat mungkin Mungkin ada yang pada bisa berpendapat. prasejarah Islam Khususnya perempuan? Mas Lamit itu. Kayaknya tahu tuh. Iya. Bentar, Mas. Gimana tuh, Mas? Ayo Mas. Gimana tadi? Bisa diulang, Mas? Iya, Ya, jadi Islam. kayak pada masa lalu kayak perempuan kan masih dipandang rendah banget nih kan, feminisme. Saat Jadi itu masih belum iya. seperti sekarang. Mas. Rendah banget. Gimana nih, Mas menurutnya? Dalam pandangan Islam ya, Mas. Orang Islam. Mungkin bisa dijawab sama Mas Galang. Sekarang Pak. Jawab ya, Mas ya. Iya, Mas. Gimana? Mungkin kalau dari dulu zaman keislaman dulu ya, masih zaman dulu banget. Setahu saya itu perempuan zaman dulu tuh cuma boleh di dapur, nggak boleh keluar rumah, menutupi auratnya, hanya untuk melayani suaminya sendiri, Mas. Dan kayak perempuan ingin punya ilmu yang lebih, pendidikan lebih, atau ingin jadi apa yang dia cita-citakan tuh susah banget, Mas. Karena gimana ya, kayak dulu itu ditekankan kodratnya perempuan tuh di rumah, di dapur, mengurus Bener. anak, mengurus rumah tangga gitu, Mas. Jadi susah banget, Mas, untuk keluar dari zona yang sangat mengekang itu, Mas. Bener. Jadi kayak kalau kita lihat-lihat berarti perempuan zaman dulu itu lumayan susah juga ya buat memperjuangkan itu. Benar, Betul. benar, Iya benar. sekali. Kayak itu ya, kayak sejarahnya R.A. Kartini itu gitu juga dia. Iya, benar. Ya, Iya. Bisa dibilang era Kartini itu orang yang memperjuangkan Memperjuangkan, haknya iya kan. para wanita gitu kan. Yang Yang dulu awalnya Diremehkan gitu ya, kan. yang dulu awalnya kan yang boleh sekolah tuh hanya laki-laki doang. Bener banget. Akhirnya sampai bisa perempuan juga gitu. betul Bener. banget. Bukan hanya laki-laki sih, Mas, perempuan juga pemikir. Ya. Bahkan sekarang tuh banyak banget kan perempuan-perempuan yang berprestasi, Iya. menghasilkan banyak-banyak ide yang terbarukan gitu. Bener. Kalau Kita menurut Benar. Masnya sendiri berdasarkan ilmu yang Mas tahu nih, Wah. kira-kira dari zaman prasejarah Islam, pra-Islam itu
itu gimana? Apakah benar apa yang disampaikan oleh Mas Galang? Kalau menurut saya pribadi nih, benar sih kata Mas Galang. Kan kalau zaman dulu kan perempuan itu kan kayak benar-benar diremehkan banget. Jadi mereka tuh berusaha buat ke depannya lagi. Masa kayak perempuan kan pasti berpikir, masa kalau aku gini terus, aku kayak jadi kurang aja gitu. Jadi perempuan tuh pasti mengusahakan biar nantinya itu mereka itu tidak diremehkan lagi. Jadi kayak biar ada harga dirinya gitu ya. Mungkin ada berpendapat lain gitu. Atau mungkin ada cerita apa gitu saudaranya gitu atau gimana ya yang wah kayak gimana gitu Mas? Mungkin Mas Faras atau Yang Mas lain Labib. mungkin bisa menceritakan pengalaman Iya. ya, mungkin kayak di sekitarnya ada apa gitu Iya, tentang kayak mungkin atau ada melihat teman-temannya yang perempuan yang kayak wah yang mungkin menggebu-gebu banget, semangat banget kayak dan mungkin ada Udah. peristiwa di mana wanita itu ah kayak itu gitu. gimana tuh Mas? Kayak Gimana tuh, wah, gimana tuh, Mas? penasaran nih. Ya, Kau ketawa-ketawa gini. ketawa Aku gini. penasaran nih. Gimana dia? Enggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, Kak. Bisa dikit, bisa dikit. Enggak apa-apa, coba lanjut aja di. Enggak apa. Oke. Masuk kita 1, 2, 3. Gimana tuh, Mas? Mungkin di sekitarnya itu ada peristiwa kayak di mana wanita itu haknya itu tidak dipenuhi secara benar oleh lingkungan sekitarnya. Kira-kira ada nggak dari teman-teman yang lain? Adakah mungkin dari kalian? Pikir secara logika. Pikir Mari secara logika. pikirkan secara logika. Mungkin ya kalau dari aku sendiri kan saat ini kan sudah mulai setara ya. Jadi kayak perempuan tuh mereka itu sudah mulai kayak menunjukkan haknya gitu kayak harga dirinya itu. Misal kayak di kelas kita sendiri tuh kayak ada kan kayak perempuan juga kan mereka juga berani banget kan menyampaikan pendapatnya, berani bertanya yang kritis banget tuh yang itu tuh tahu kan ya itu kan yang biasanya kalau presentasi bertanya. Nah, Iya, tahu. itu kan sebagai tanda kalau perempuan itu juga sudah mempunyai haknya untuk menyampaikan aspirasinya, untuk haknya mereka gitu. Jadi menurutku kalau di lingkungan kita sih gitu. Mungkin ada kalau di kelas kalian mungkin gimana? Atau di offering kalian? Ya kurang lebih sama sih ya Mas Hanif ya. Ya. Wanita untuk zaman sekarang ini udah banyak yang nyuruh laki-laki Ya. yang mungkin Jadi kayak Saat mereka itu kita sudah di- menunjukkan taringnya. Oh. Wah. Bos, hot news. mungkin Mas Galang tadi gimana? Seperti yang umum sekarang ya Mas ya. Dari kalangan pendidik, dosen-dosen tuh banyak banget ya Mas. Nah, bener. Yang perempuan-perempuan tuh. Malahan yang laki-laki tinggal sedikit Mas. Bener. Mungkin itulah salah satu contoh kemajuan dari kesetaraan perempuan di era saat ini Mas. Bener. Oke. Kalau dilihat dari lingkup terkecil juga, contohnya seperti itu ya. Saya punya pertanyaan, Mas. Gimana tuh Mas? Apa tuh Mas? Dengar. Kalau misal prinsip-prinsip yang dikembangkan tentang kesetaraan gender dalam Quran itu ada nggak, Mas? Prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan Al-Quran. Mungkin ada nih Mas, kayak di Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 nih Mas. Kayak barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Mungkin Mas ada yang tahu dari maksud ayat ini Mas? Nah, sayangnya saya tidak tahu ya. sama. Sayangnya. Sayang. Mungkin banget. ilmu dari Mas Bos kali ini bisa lebih memberitahu kita. Bisa Mas dijelaskan secara Dikit gampangnya aja. gitu ya. Gampangnya, dikit aja nih Mas. Jadi kayak ayat tadi tuh menjelaskan kayak pandangan yang positif terhadap kedudukan dan keberadaan wanita yang memiliki kedudukan setara atau egaliter, serta hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam hal berbuat baik dan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak intinya tuh
perempuan tuh juga punya hak mereka, hak dan kewajiban yang sama dengan pria. Jadi nggak cuman pria aja yang punya kewajiban dan hak. Jadi kalau perempuan tuh juga punya hak dan kewajiban juga dalam hal berbuat baik dan mendapat imbalan kebaikan dari Allah. Gitu, Mas. Betul, betul, betul Mungkin banget. ada Setuju. pendapat dari mas-masnya mungkin ada yang menyampaikan, mungkin kayak tahu nih ayat Al-Quran apa gitu atau gimana, Mas? Saya ingin tanya sih Mas, kalau zaman sekarang kan banyak banget kan perempuan yang dijodohkan gitu dari kecil, udah dipaksa gitu. Terutama kayak contoh udah temenan lama nih ayahnya nih sama calon mempelai suaminya itu dijodohkan, itu gimana Mas? Kan hak dia untuk memilih pasangan gitu Mas, kan itu salah satu yang dikekang gitu Mas. Nah, bener banget tuh, kayak ada yang baru viral tuh kemarin, Mas. Iya. Ada, tahu nggak yang kemarin tuh ada kayak anaknya pimpinan kayak pondok pesantren gitu, Mas. Oh Ya, iya, tahu. itu dijodohkan. Dia itu kayak sebagai apa ya? Sebagai unjuk rasanya. Dia itu kayak kan dia anaknya pemimpinan pondok pesantren. Dia itu nikah nggak pakai hijab, Mas. Oh iya, Jadi tahu. kayak menurutku kayak sebenarnya kalau Itu dari suatu saya pribadi ya, penolakan. iya itu kayak penolakan. Dan menurutku kalau gitu sih, wah sepertinya ini Sepertinya sudah azan maghrib. iya, Sebaiknya sebagai umat muslim kita itu harus menunaikan ibadah sholat terlebih Masya dahulu. Allah. Masya Allah. betul banget. Nah, nanti podcast ini kita akan lanjutkan setelah kita sholat maghrib. Oke. Kita break dulu ya, teman-teman. Nah, sudah. Oke guys, jadi kembali lagi bersama kita di sini akan melanjutkan diskusi kita tentang feminisme dan disorientisasi seksual. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya tentang apa itu feminisme secara singkat. Mungkin kalian mau menyampaikan ulang secara dikit aja, secara singkat aja apa itu feminisme tadi. Mungkin bisa dari Mas siapa? Oke Mas. Secara singkat ya. Ya. Intinya itu feminisme itu seperti gerakan sosial lah untuk wanita memperjuangkan hak dan kesempatan penuh bagi perempuan di bidang sosial, ekonomi, dan politik, menentang tentang ketidaksetaraan gender gitu Mas, yang timbul dari sistem-sistem yang terdahulu gitu Mas. Nah, bener banget tuh. Nah, ada juga nih arti feminisme ada dari beberapa pendapat nih. Jadi ada yang pertama itu ada menurut bahasa, kata feminisme berasal dari bahasa Latin femina yang berarti perempuan. Nah, ada juga dalam kamus bahasa Inggris disebutkan Webster Dictionary, kata feminisme diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Jadi intinya ya itulah Mas, pokoknya biar wanita itu juga bisa mendapatkan haknya dan tidak direndahkan aja gitu. Kita ada yang berpendapat lain Aku mau nanya Mas, feminis dalam pandangan Islam tuh gimana sih? feminisme dalam pandangan Islam. Ada nih Mas, kalau dalam pandangan Islam sebenarnya kan kalau feminisme sendiri sebenarnya tujuannya kan baik tuh, kayak berusaha biar perempuan itu tidak dipandangkan rendah. Nah, dalam pandangan Islam itu ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Walaupun memang benar kan kalau perempuan dan laki-laki itu memang memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek ya, terutama aspek kemanusiaan. Tapi dalam Islam itu tidak dibenarkan dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Mungkin dari kalian ada yang ingin berpendapat atau gimana? Kalau sebenarnya kan kalau kita berpendapat pribadi sebenarnya kayak nggak masalah gitu gak sih? Kayak kan perempuan juga berhak. Gitu.
Ya, Ya kurang lebih sama lah mas, gitulah. Intinya ya seperti yang dijelaskan masnya tadi secara garis besarnya gitu. ya begitu. Tapi ternyata feminisme itu dalam Islam itu tidak dibenarkan. Terus ada juga nih mas, ragam feminisme. Benar, Mungkin- Mas. Mau nanya mas, tadi kan katanya tidak dibenarkan ya. Ya. Nah itu kenapa tidak dibenarkan? Kan kita kan dalam pandangan sosial ya, kesetaraan itu malah menunjukkan hal yang positif. Kenapa dalam Islam itu tidak dibenarkan? Wah, karena saya juga kan masih belajar ya mas ya. Karena itu mungkin saya juga belum bisa menjawab secara pasti itu benarnya kenapa dalam Islam itu tidak benarkan. Karena saya sendiri tadi kan sudah berpendapat kalau feminisme itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi juga kayak nggak masalah gitu. Cuman kalau di Islam itu ternyata tidak diperbolehkan. Mungkin ada yang berpendapat dari mas-masnya kenapa itu dari dalam Islam tidak diperbolehkan. Mungkin Mas Faras atau Mas Paras Pak, ya? Mas Labib silahkan bisa menjawab kenapa sih Islam itu tidak memperbolehkan atau tidak membenarkan feminisme. Mungkin bisa dijawab Ayo, Mas Faras. Ya mas Mungkin Faras bisa gimana menjawab nih? ya. Saya kira-kira ilmunya tinggi nih. Iya. Dari tampangnya Mas Faras sih, Profesor. Profesor. Jangan gitu dong. Kita beri waktu sejenak untuk Mas Paras berpikir bagaimana kata-kata akan dilontarkan dengan sebaik-baiknya. Atau mungkin ada mas-mas yang lain mau menyampaikan Jadi- pendapatnya dulu. Oh, Oke, Mas oke. Faras sudah menjawab. Silahkan Mas Faras, saya berikan waktunya untuk menjawab. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah membedakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Nah, di Islam itu sudah menyebutkan sejumlah perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka yang saling melengkapi. Misalnya kayak hak istri itu kewajiban suami, hak istri itu kewajiban suami, begitu juga sebaliknya. Semuanya sudah diatur sama Allah karena laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan. Jadi intinya itu mereka sebenarnya itu diciptakan untuk saling melengkapi kan. Benar sih, masuk ke akal. Jadi kayak dalam berpasangan itu pastinya kan harus saling melengkapi. Kalau yang istrinya mungkin ada kekurangan atau butuh bantuan bisa dibantu oleh suaminya. Ya begitu pula sebaliknya. Kalau suami butuh bantuan bisa dibantu dengan istrinya. Mungkin itu sih mas, takutnya nanti kalau karena adanya kesetaraan ini kan kita sebagai laki-laki itu kan sebagai imam kan, pemimpin. Takutnya nanti peran sebagai pemimpin itu malah hilang dalam Nah, laki-laki. itu masuk akal banget segala. Dan takutnya juga dikuasai oleh wanita. Jadi kita itu nggak Takutnya berdaya malah gitu. Kalah kita nanti. Iya, betul banget. Jadi aduh, nggak enak juga kalau kita kalah sama perempuan. Bener juga. Masuk akal dari jawaban Mas Galang juga. Terus ada juga nih ragam feminisme di Apa tuh? kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ragam feminisme itu ada berapa sih? Berapa ya? Kita ini masih awam mas, Iya, belum Mas. tahu. Wow, masih Mungkin masnya kici. boleh tuh. Wah, saya sendiri sebenarnya juga masih awam. Nah, tapi saya mencoba menjelaskan sedikit-sedikit ya. Jadi ragam feminisme itu ada 4 sih yang aliran besarnya itu. Yang Ada umum lah ya. Iya, yang umum. Terus yang pertama itu ada feminisme liberal, feminisme marxis, radikal dan juga sosialis. Apa aja tuh mas? Itu kan jenisnya secara umum. Mungkin kalian ada yang mau berpendapat apa itu feminisme liberal atau marxis, radikal Baca aku, dan Mas. sosialis. Bang. Baca. Silahkan Mas, kalau Masnya Boleh, Mas. ingin berpendapat dari informasi manapun silahkan bisa disampaikan. Kalau dari informasi yang saya dapat nih, Karena feminisme liberal tuh berfokus pada berfokus pada reformasi individu dan kelembagaan untuk mencapai kesetaraan perempuan dengan laki-laki melalui hak yang sama dalam hukum,
pendidikan, dan politik tanpa mengubah sistem fundamentalnya. Bener banget sih yang disampaikan Mas Labib. Waduh, kira-kira Mas Labib ini kenapa suaranya gitu, Soalnya Mas? habis mas. Kenapa, Mas? Tahu dah. Habis ngapain, Mas? Habis teriak-teriak, Mas? teriak-teriak. Habis supporteran, Mas? Iya. Fokus capo. Fokus capo. Angkringan Angkringan. Terlalu bersemangat, Mas. Iya. Kira-kira. Semangat loh ya. terbawa suasana. Emang mantap lah, semangatnya Mas Labib ini patut diapresiasi. Kacor. Gacor banget. Gacor banget sih jujur. Mungkin itu Mas. Selanjutnya bisa dibantu Mas Jam sendiri untuk menjelaskan. Oke, jadi selanjutnya itu ada feminisme radikal, yaitu aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki. Jadi radikal ini kayak membedakan fisik laki-laki dan perempuan gitu. Jadi ideologinya tuh kayak laki-laki lebih kuat, perempuan lebih lemah. Jadi dianggap dalam bisa dibilang tuh mereka membedakan kekuatan fisik lah gitu. Yang terakhir tuh ada apa ya? Apa tadi? Marxis. Nah, mungkin ini Mas Farah sudah menjawab, mau menyampaikan sekali. Mengeluarkan suara. Boleh banget nih Mas Farah. Ya, jadi feminim Marxis itu merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki itu berfokus bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan itu hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Jadi kayak nggak adil banget ya, sudah bekerja di rumah tangga nggak menghasilkan uang lagi. Waduh, iya. Kesel banget, panas banget. Aduh, kerja Rodi. Aduh. Nah, itu tadi kan sudah disebutkan 3 jenis, Mas. Ada feminisme liberal, feminisme marxis, dan juga radikal. Ada satu lagi tuh, tadi masih ada Kira-kira feminisme apa ya? sosial. Apa tuh Mas? Kira-kira ada yang tahu nggak, Mas? Apa ya? Mas Galang Ada. kayaknya tahu deh Mas Galang nih. Ya. Eh, Dari Mungkin tampang-tampangnya itu akan ada. saya tanyakan dulu ke asisten saya nih. Boleh banget. Boleh. Kita Silakan, beri Mas. waktu Kita sejenak. beri waktu sejenak untuk Mas Galang mencari informasi apa itu feminisme sosial. Karena kita juga kan sama-sama belajar ya Mas ya. Iya, Bener Dan banget di kita sini harus. untuk berdiskusi ya. Bener banget. Mungkin gampangnya gini Mas. Feminisme sosial tuh aliran feminisme yang berpendapat bahwa penindasan perempuan berakar dari sistem patriarki dan kapitalisme yang saling terkait, bukan hanya gender semata. Yang dimana gerakan ini tuh tujuannya untuk membebaskan perempuan dan dengan membongkar struktur dari sosial, ekonomi, dan politik yang menindas untuk menuntut kesetaraan akses dan mengadvokasi perubahan sistemik melalui analisis kelas dan gender untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil bagi semua gitu Mas. Jadi begitulah intinya. Bener banget Yang disampaikan oleh Mas Galang itu bener banget. Bener Saya banget. juga masih belajar itu jadi dapat ilmu banget. dari Ilmu Mas Galang. baru. Ilmu baru. Ilmu baru. baru. Catat gitu. Harus kita catat. Lalu kira-kira kita mau bahas apa lagi? Nah, dari tadi kan kita membahasnya itu kesetaraan. Bener banget. Kita sudah tahu kodratnya wanita zaman sekarang, haknya kan sudah didapat, laki-laki sebagaimana mestinya. Tapi gimana kalau misal dalam suatu lingkungan atau ya dalam kondisi satu masyarakat itu ada satu masalah wanita atau laki-laki pria itu Aduh, kenapa Mas? itu menyalahi kodratnya sebagai laki-laki atau wanita. Belok ini Mas. Belok. Iya, belok. Kira-kira Penyimpangan mas. Semua kenapa lurus tuh Mas? harus belok sendiri. Nah, Bener banget. itu kira-kira apa itu mas sebutannya mas, dan gimana cara kita itu bisa mengerti apa yang mereka pikirkan dan apa sebabnya sih? Kita kan dari omongannya Mas Tri itu sudah tahu ya pandangannya. Apa sih kira-kira yang disampaikan Mas Tri tadi? Sudah memberikan Belok gambaran tuh. lah. Nah, itu Gimana maksudnya tuh? apa tuh? LGBT. Oh Itu LGBT ternyata penyimpangan guys. Penyimpangan banget tuh Mas. Kira-kira ada yang mau berpendapat gak Mas? LGBT itu gimana? Mas Faras dari muka-mukanya Iya. kayaknya tahu Wah. nih.
kebetulan saya tidak LGBT. Bener banget. Tapi jangan Oh, sampai jangan LGBT. gitu ya? Jangan. Tapi mungkin bisa berpendapat sedikit lah. Ya, Mungkin dari itu Tri atau dari Kenapa tuh kok bisa awalnya menjadi LGBT tuh? bener. Kalau itu kan perilaku yang sangat menyimpang banget. Betul. Kok bisa enak-enak sudah lurus nih, jalan yang udah lurus tiba-tiba jadi belok. Nah, Waduh. itu gimana tuh? Padahal kan Allah kan sudah memasangkan kan Bener antara banget. laki-laki dengan perempuan. Kenapa harus memilih yang sesama jenis? Nah, aku kayak saya juga jengkel bang, kayak orang-orang yang belok tuh kayak pengen saya pukulin. Waduh, Iya. Jangan mas, jangan ya. diingatkan saja. Iya. Ingatkan. Jangan sampai main kekerasan mas. Iya, baik. Tidak baik-baik. Tidak baik ya, jangan dicontoh ya. Mungkin Mas Lafi tahu loh ya. Pengertian kayak LGBT itu gimana sih mas? Apa sebenarnya? sih isi-isinya itu? Kayak gimana sih mas? Gambaran umumnya aja deh. Bener atau mas Galang atau mas Zam mungkin Mungkin bisa mau menyampaikan. Kalau berpendapat. LGBT itu ya sejarahnya itu yang pernah saya dengar dari guru saya itu bahwa LGBT itu asalnya itu dari kaum Nabi Lut. Kenapa Nabi Lut diutus untuk meluruskan lagi apa yang sudah dibelokkan gitu. Itulah kenapa disebut kaum Nabi Lut. Sedangkan tugas Nabi Lut itu untuk meluruskan. Padahal mereka sudah dipasangkan dengan laki-laki dan perempuan. Jadi tapi mereka belokin buat sesama jenis. Nah, itulah alasan kenapa Nabi Lut diutus untuk meluruskan Meluruskan lagi. sesuatu yang Sudah belok belok. tadi. Wah, bener. Walaupun pada akhirnya zaman sekarang makin banyak Waduh. Parah banget zaman sekarang itu sesuatu yang tidak benar malah dibenarkan. Malah Itu kan banyak dinormalisasikan bener gitu loh. banget. Padahal kan Padahal sudah sudah di dilarang jodoh-jodoh. jelas banget. Benar Banget. banget. Kenapa kira-kira di pikiran mereka tuh apa? Apakah otak mereka tuh kosong? Waduh. Waduh, nggak boleh ya. Kita Jangan. mungkin dari beberapa yang kasus yang saya tahu, LGBT itu kalau zaman sekarang ya bermula dari fatherless. Kayak Fatherless. misal dari laki-laki mereka menyimpang ke sesama jenis itu awal mulanya karena mereka tidak mempunyai sosok ayah yang bisa jadikan mereka jadi tokoh itu pilar kehidupan. Oh, saya harus Jadi kesini nih. Benar banget. Kebanyakan ditambah juga lingkungan mereka yang kebanyakan perempuan ditambah lebih dekat ke ibu ya itu menjadikan mereka kepribadian mereka itu mendekati perempuan feminis itu sendiri. Masih berarti bisa dibilang mereka nggak punya dasar dari Tidak besar Lebih ke lingkungannya gitu. Ya. lingkungannya. Benar banget. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh banget. Berpengaruh banget. Kalau lingkungan kita insya Allah aman ya mas. Insya Allah. Mas Tri Aman, aman banget. Alhamdulillah. Jangan sampai ya mas Tri ya. Jangan sampai loh. Jangan sampai mas Tri ya. Terus juga mas, sepengetahuan saya dari kajian-kajian di online di internet tuh kayak cowok-cowok yang bisa dikatakan LGBT nih, penyuka sesama jenis tuh awalnya dari candaan mas. Candaannya gimana tuh? Jadi Contohin dong mas. Mungkin ada contohnya Kayak- candaannya? Kayak gimana ya, bahasa kasarnya tuh sekarang jomok lah gitu. itu biasanya banyak banget di WA itu. Mas. Iya. Siapa ya itu? Biasanya inisial T. Waduh, Aduh, aduh, Mas Tri. Aduh. Bukan ya. Tewas banyak loh. Oh iya bener, jangan. Jadi jangan sampai bercandaan itu menjadi realita. Itu sangat berbahaya. Betul banget. Sangat menyimpang. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak baik. Betul. Astagfirullah. Kita sebagai umat muslim patut beristighfar banyak-banyak. Astagfirullah. Oh iya mas, ini juga kadang tidak hanya berlaku pada laki-laki tapi juga pada perempuan. Kadang perempuan yang kodratnya sebagai malah pengennya Dewa. jadi Ada nih mas, menurut pandangan Islam nih. Nah itu kan kalau yang ditanyakan Mas Triadi itu perempuan, ada juga yang laki-laki. Saya sampaikan sedikit ya. Jadi dalam agama Islam disebutkan dengan istilah al-liwat atau homoseksual gay, yang berarti kalau gay itu berarti itu kayak laki-laki sama laki-laki, itu sangat tidak dibolehkan. Jadi
Saya baru tahu mas, ilmu Ya. mahal nih. Mahal banget nih mas. Nah, jadi yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut, yang pelakunya disebut al-lutiu, yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Waduh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jadi itu sangat menyimpang banget. Terus ada lagi, ini yang ditanyakan oleh Mas Triadi nih. Ada istilah lesbian. Nah, kalau yang tadi itu kan gay. Nah, gay itu laki-laki dengan laki-laki. Nah, yang ini lesbian nih mas. Lesbian itu berarti perempuan dengan perempuan. Nah, itu di dalam agama Islam itu disebutnya dengan as-sihah, yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Begitu mas. Mungkin mas-mas ada yang berpendapat atau ingin bercerita nih. Mungkin gimana ada di lingkungannya yang Aduh mas, Waduh. sangat disayangkan ya. Di lingkungan saya dulu itu banyak banget buktinya mas. waduh. Waduh. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya dulu punya pengalaman gini mas. Gimana tuh mas? Teman saya kan ketua ekskul di sekolah lain. Bener. Gimana tuh? Dia tuh punya adik kelas, adik tingkat yang gabung ekskulnya. Itu bukti mas. Aduh. Diluruskan mas. Sudah lurus, Belok lagi tuh mas. belok lagi. Aduh, itu berat banget tuh mas. Sudah dibenarkan masih aja belok lagi. Itu susah banget sih mas. Buat Hmm. gitu mas. Oke, saya ada pertanyaan nih. Gimana sih solusinya untuk kita membenarkan orang yang belok itu? Nah, kita meluruskannya lagi gimana sih? Kumpulin semua. Injek-injek Jangan kita harus menggunakan cara yang Kasih tidak sayang. benar, tidak menggunakan kekerasan. Betul. Kita sebisa mungkin kita peringatkan pelan-pelan. Jangan sampai kita menggunakan kekerasan. Apalagi tuh lingkungan. Di lingkungan itu sangat berpengaruh banget Betul. yang menyebabkan sesuatu tidak benar itu terjadi. Jadi pentingnya kita menjaga lingkungan kita tetap sehat. Jadi kita tetap memperingatkan satu sama lain, betul. Gitu. Mungkin ada mas-mas berpendapat yang lain. Bisa juga diajak ke berbagai macam pengajian sih mas, supaya Wah, benar. lebih sadar. Di Islam kan nggak boleh kayak gitu mas. Benar. Udah dipasangkan laki-laki sama perempuan gitu. Terus kalau yang cowok-cowok nih, kalau yang menyimpang, bisa tuh kita ajak olahraga mas, semakin maco gitu Oh, mas. kayak Sahroni. Waduh mas, bahaya nih mas, bahaya ini. Bahaya loh ya. Kita sering lah ajak kumpul-kumpul bareng gitu mas. Soalnya kan kalau yang beberapa yang menyimpang gitu, pasti kumpulannya itu sama yang lawan jenis kan, bukan sama kita. Benar-benar. Bisa Tapi gini kita mas, rangkul. ada satu kondisi di mana walaupun sudah dalam satu kondisi misal lagi sama laki nih kayak pondok pesantren misalnya, malah bahaya mas. Waduh, Waduh mas. malah menjadi pusat. Waduh, jangan waduh. sampai itu terjadi mas. Itu sangat tidak dibenarkan. Jangan sampai terjadi. Oke mas. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih mas, dari mulai feminisme sampai ke LGBT atau ya itulah istilahnya. Mungkin saya akan ada nih firman Allah untuk menutup pembicaraan kita pada sore hari ini. Jadi ada nih mas dari firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf 80 sebagai berikut. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jadi itu tadi firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf. Mungkin ada mas-mas yang ingin berpendapat atau tidak? Cukup mas, cukup. Sudah cukup. Bisa dicukupkan sih mas. Sudah cukup. Kita sudah lumayan banyak Lama, juga iya. membahas. Benar Bahasnya banget. lumayan lama. Sudah banyak banget nih ilmu yang Ilmu udah yang- kita Iya dapatkan sih, sih. udah mahal. ilmu mahal. baru, ilmu mahal kita harus menerapkan. Bener banget. Jangan sampai perilaku yang tidak baik itu terjadi ke kita. Bener banget gak sih? Mas? Bener banget. banget. Ya udah. Sampai di sini dulu mungkin
diskusi kami pada podcast ini. Mungkin kita bisa menutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.